Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Siang, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Iya, alhamdulillah kalau sehat ya. Oke, sebelum belajar, coba anak-anak ibu dicek dulu kanan kirinya, depan belakangnya, dan sekitar tempat kalian belajar hari ini sudah bersih belum? Kalau kira-kira masih ada sampah, ayo silakan dibersihkan dulu, karena dengan lingkungan belajar yang bersih, itu akan membuat kalian lebih nyaman dan fokus belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita doa dulu ya. Silakan Ketua kelas, tolong dibantu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Awalia. Siapa yang tidak masuk hari ini, Nak? Putri Aziza, Bu, tidak hadir. Dia tidak masuk lagi. Sudah berapa hari dia tidak masuk? Sudah 3 hari, Bu. Oh, begitu. Ya sudah, tidak apa-apa. Kita doakan semoga teman kalian cepat sembuh ya. Seperti biasa, jangan lupa diisi daftar hadir online yang sudah disediakan. Baik, Bu. Baik, Bu. Minggu lalu, ada yang masih ingat kita mempelajari apa? Minggu lalu kita mempelajari struktur dan kebahasan teks eksplanasi, Bu. Jadi menurut Ananda, apa saja struktur dari teks eksplanasi itu? Di strukturnya itu terdiri dari Terima kasih, Ananda. Iya, betul ya. Struktur dari teks eksplanasi itu ada 3, seperti yang telah teman kalian sebutkan tadi. Ibu tidak akan ulas lagi semuanya, karena Ibu yakin anak-anak Ibu di sini masih ingat dengan materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ada sedikit cerita hari ini. Tadi sebelum mengajar, Ibu pergi ke ATM untuk mengambil uang tunai. Tapi ketika tadi sudah sampai di ATM, uang Ibu itu tidak keluar dari mesinnya. Nah, apa anak-anak Ibu tahu penyebab gagalnya transaksi Ibu dalam penarikan uang di ATM ini? Ayo. Mungkin mesin ATM-nya rusak, Bu. Mungkin mesin ATM-nya rusak, bisa jadi ada yang lain. Mungkin salah satu PIN yang Ibu masukkan salah atau mungkin kartu ATM-nya rusak, Bu. PIN salah dan kartu ATM rusak, bisa jadi juga. Yang lain coba jawab, coba Maria, kira-kira apa kemungkinan penyebab lainnya? Barangkali saldo di ATM Ibu sudah habis, Bu. Iya, bisa jadi memang itu kemungkinan terbesarnya ya. Memang banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi pada kasus yang Ibu alami tersebut. Gagalnya transaksi Ibu ini disebabkan oleh prosedur atau langkah-langkah yang salah. Jadi, kira-kira dari cerita Ibu ini, adakah yang bisa mengaitkannya terhadap materi apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Menurut saya ada kaitannya dengan materi teks prosedur, Bu. Tepat sekali, Lisya. Hadiah jempol, Ibu Lisya ya. Hari ini kita akan mempelajari teks prosedur. Sebentar, Ibu akan menayangkan KD, indikator, dan tujuan pembelajarannya. Nah, ini KD dan indikatornya. Silakan dibaca dan dipahami. Ini tujuan pembelajarannya. Silakan dibaca dan dipahami juga dengan cermat. Oke, kita beralih ke slide selanjutnya. Anak-anak Ibu di sini, siapa yang pernah melakukan suatu kegiatan berprosedur? Tentu banyak sekali, Ibu yakin kalian semuanya ini pernah melakukannya ya. Ayo, siapa yang berani berpendapat? Ibu minta 2 orang deh, terserah siapa saja. Saya, Bu. Rahma, silakan Rahma. Baik, Bu. Terima kasih. Saya pernah membuat jus alpukat, Bu. Nah, Rahma pernah membuat jus alpukat. Coba jelaskan ke teman-teman bagaimana cara membuatnya itu. Jadi, cara membuatnya itu tidak susah, Bu. Cukup siapkan alat dan bahannya saja. Untuk Wah, enak tidak itu kalau dibuat, Ma? enak dong, Bu. Iya, rasanya akan enak kalau kita membuatnya sesuai dengan tahapan atau langkah-langkah yang ada. Nanti yang lain bisa diikuti atau dipraktikkan ya, langkah-langkah dari Rahma tadi kalau mau mencoba. Oke, terima kasih Rahma. Bagus ya, yang disampaikan Rahma tadi berarti prosedur cara membuat jus alpukat. Satu orang lagi, ayo, siapa yang pernah melakukan suatu kegiatan berprosedur? Ayo, ayo. Dari tadi Ibu perhatikan Nena sepertinya lagi seru sekali mengobrol dengan yang lain ya. Nena, bagaimana Nen? Mau menyampaikan Nen? Iya Bu, mohon maaf Bu, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Ayo Nena, harus fokus ya. Yang lain ada yang bisa bantu Nena apa pertanyaan Ibu tadi?
Jadi, Ibu tadi bertanya, pernah atau tidak melakukan suatu kegiatan berprosedur dalam kehidupan sehari-hari, Nena? Nah, pernah tidak Nena melakukannya? Pernah, Bu. Coba kasih contohnya ke teman-teman, Nen. Ya, misalnya itu saat saya mau menyetrika baju, Bu. Langkah yang pertama itu kita siapkan alat setrika. Bagus, Nena. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu untuk Nena. Dari dua contoh teks prosedur yang disampaikan teman-teman kalian tadi, ada yang menemukan perbedaannya tidak? Ada loh itu perbedaannya kalau anak-anak ibu memperhatikan. Berdasarkan yang saya perhatikan tadi, bahwa terdapat dua perbedaan antara yang telah dijelaskan oleh Rahma dan Nena. Kalau yang dijelaskan oleh Rahma tadi, prosedurnya itu lebih banyak, Bu. Sedangkan yang dijelaskan oleh Nena itu prosedur atau tahapannya itu lebih sedikit, Bu. Sekian, Bu. Iya, betul awal. Bagus. Perbedaan dari kedua itu bisa dikaitkan dengan jenis-jenis teks prosedur. Tapi nanti Ibu tidak akan menjelaskannya karena itu akan kalian temui dan pahami dengan sendirinya selama proses pembelajaran berlangsung. Sekarang coba sama-sama kita tonton dan simak video yang akan Ibu tayangkan, akan Ibu putar. Baik, karena sudah selesai semua menontonnya, Ibu mau tanya, apa yang dibahas dalam video tadi? Prosedur cara menghidupkan dan mematikan komputer, Bu. Tepatnya prosedur ya, tapi tidak apa-apa karena kegiatan itu juga memang bisa dibuat dalam bentuk teks prosedur. Sekarang Ibu mau tanya. Nah, ada yang bisa bantu Ibu tunjukkan yang mana bagian pernyataan umum dan yang mana tahapan-tahapan dalam video tadi. Pernyataan umumnya dulu apa? Silakan. Pernyataan umumnya itu ada di bagian komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk. Nah, Winda mengatakan kalau itu adalah bagian pernyataan umumnya. Mengapa Winda mengatakan kalau itu merupakan bagian pernyataan umum? Karena menurut saya itu terlihat berbeda saja, Bu, dengan isi kalimat lainnya. Winda menjawab karena terlihat berbeda. Kita tampung dulu ya. Ada pendapat lain, Nak? Karena kalimat itu berisi pembuka yang ingin memberitahukan tujuan dan hasil yang ingin didapat dari kegiatan tersebut, Bu. Iya, seperti itulah ya. Terima kasih Lisha, terima kasih juga Winda karena sudah berani menjawab. Sekarang tahapan-tahapannya yang mana? Bu, saya Silakan Maria, yang mana tahapan-tahapannya? izin ke toilet, Bu. Aduh, Ibu kira mau jawab tadi ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Silakan Maria. Baik, terima kasih, Bu. Iya. Ayo, siapa yang mau bantu tunjukkan mana bagian tahapan-tahapannya? Saya coba jawab, Bu. Yang lain, jangan Lisha lagi. Coba ya, karena hari ini tanggal 6, berarti Ibu mau tunjuk awal saja yang daftar hadirnya urut 6. Ayo, Wal. Baik, Bu, saya coba jawab. Menurut saya, tahapan-tahapannya itu ada di bagian mulai dari buka penutup layar monitor, CPU, keyboard, dan printer. Sampai tahap setelah selesai proses booting, komputer siap digunakan. Oke, luar biasa Awal. Hadiah jempol juga buat Awal. Terima kasih ya. Apa yang disampaikan Awal tadi sudah benar. Tapi kalau kalian ingin tahu lebih jelasnya lagi, silahkan baca-baca materi kita ini dari sumber lain yang terpercaya. Sekarang Ibu punya sedikit kuis dalam bentuk Google Form untuk kalian isi agar Ibu tahu kemampuan pengetahuan awal kalian sejauh ini. Seperti ini soalnya. Untuk tautan Google Form-nya sudah Ibu kirimkan di WhatsApp grup kita. Silahkan dikerjakan. Baik, Bu. Oke, semuanya sudah mengisi kuis yang Ibu berikan. Nilainya juga sudah masuk. Selanjutnya, Ibu ada tugas kelompok. Nah, ini dia. Seperti yang sudah Ibu katakan sebelumnya tadi, agar anak-anak Ibu semakin kuat pemahamannya terkait pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur ini, Ibu sudah kirimkan juga teks prosedur di WhatsApp grup kita. Sekarang tugas kalian secara berkelompok adalah diskusikan, menelaah mana bagian yang termasuk pernyataan umum dan tahapan-tahapannya. Kelompoknya pakai kelompok kemarin saja ya. Ayo silahkan kerjakan dari sekarang. Baik, Bu. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Kelompok 2 belum, Bu. Ayo segera selesaikan kelompok 2. Kalau kelompok 2 belum, berarti kelompok 1 sudah selesai ya diskusinya?
Atau seperti ini saja, hari ini kelompok 1 dulu yang presentasi, sebab waktu kita sudah tidak banyak, ini sudah jam berapa ya? Ya, silahkan ya, presentasi kelompok 1 terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu. Jadi saya Lisha dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Dan pernyataan umum yang kami temukan pada teks prosedur berjudul Kiat Berwawancara Kerja ialah. Terima kasih Lisha dan kawan-kawan, mantap sekali presentasi dari kelompok 1 ya. Kita kasih tepuk tangan lagi dulu dong. Oke, sekali lagi terima kasih ya kelompok 1 sudah melakukan presentasi dengan baik. Sekarang yang lain silahkan berikan tanggapan atau komentarnya. Ada? Ada Bu, saya. Silahkan dia. Jadi saya ingin memberikan masukan kepada kelompok 1. Menurut saya ada baiknya. Terima kasih dia sarannya. Masukan ini juga buat kelompok lain ya. Bagaimana kelompok 1 ada yang ingin menanggapi? Ya Ibu, jadi terima kasih banyak dia atas masukannya, akan segera kami perbaiki. Oke, terima kasih Lisha. Dari contoh-contoh teks prosedur yang kalian simak tadi, mulai dari teman-teman kalian yang memberikan contoh di awal, contoh dari Ibu, ada juga tadi di dalam kuis kan ya, kemudian juga menyimak presentasi dari kelompok 1 barusan, terus ditambah juga pasti kalian sudah baca-baca mengenai materi ini. Jadi sebenarnya apa sih itu teks prosedur? Definisinya? Ya, silakan Winda. Menurut saya, teks prosedur adalah teks yang berisi cara atau tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Ya, betul. Jadi memang teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah dalam melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Biasanya kan teks prosedur itu berisi tujuan, langkah-langkah, interpretasi, atau simpulan. Ciri-cirinya ada yang tahu? Dari contoh-contoh teks prosedur tadi sebenarnya sudah bisa kita tahu. Ayo apa? Ya, Bu. Silakan, Astuti ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi, ciri-cirinya terdapat panduan yang harus dilakukan menggunakan kata kerja aktif dan menggunakan konjungsi, Bu. Bagus. Selain itu, ada juga ciri-cirinya berupa isi kegiatan yang dilakukan itu haruslah secara urut dan menggunakan kalimat perintah. Seperti apa misalnya? Seperti ambillah, potonglah, dan kupaslah buah alpukat tersebut, Bu. Betul. Banyak kan tadi yang kita temui kalimat-kalimat perintah dari contoh-contoh teks prosedur yang sudah dipaparkan dan kita pelajari tadi. Selanjutnya, ini jenis-jenis. Seperti yang dicontohkan Rahma dan Nena di awal pembelajaran tadi, kalian kan katakan kalau prosedur Rahma dan Nena itu berbeda, karena teks prosedur Rahma itu adalah teks prosedur kompleks dan yang disampaikan oleh Nena itu teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana itu adalah teks yang berisi langkah sederhana yang biasanya hanya terdiri dari 2-4 langkah. Nah, ini pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Jadi benar apa yang disampaikan Lisha dan Awalia di pertengahan pembelajaran tadi, kalau pernyataan umum itu adalah pembuka berisi tujuan atau hasil yang akan dicapai, sedangkan tahapan-tahapan ialah langkah-langkah yang harus diikuti untuk mencapai tujuan dengan tepat. Pinter ya. Ini sekilas mengenai langkah-langkah merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Coba bantu Ibu baca Pika langkah-langkahnya. Oke, terima kasih Pika. Terima kasih sudah bantu membaca. Jadi ini adalah langkah-langkah dalam merancang pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur. Tapi ini tidak akan Ibu jelaskan lebih jauh. Silahkan jelajahi sendiri berbagai sumber terpercaya yang berkaitan dengan materi ini. Sebab nanti ini akan ada kaitannya dengan tugas rumah yang akan kalian kerjakan. Sebelum jam kita habis, ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Silakan. Apakah tahapan-tahapan dalam teks prosedur harus diikuti secara beruntutan, Bu? Boleh tidak dibolak-balik? Ada yang ingin menjawab pertanyaan Nena? Tidak ada yang mau jawab? Nena, coba tunjuk siapa saja temannya biar bisa bantu jawab pertanyaan kamu. Saya tunjuk Vika. Baik, Bu. Menurut saya tidak boleh. Nanti hasilnya didapatkan tidak sesuai. Terima kasih, Vika. Kurang lebih memang begitu ya. Alasannya karena langkah-langkah dalam prosedur merupakan proses
tahapan dari awal sampai pencapaian hasil. Maka langkah-langkah ini harus disusun secara berurutan dan tidak boleh dibolak-balik, karena prosedur dibuat untuk memudahkan pengguna agar mengerjakan aktivitasnya secara runtut. Begitu ya, Nena? Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Sekarang, dari keseluruhan pembelajaran yang sudah dilakukan, ada yang bisa bantu Ibu menyimpulkan apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Saya Ibu. Silakan, Lisya. Kesimpulannya adalah pada teks prosedur terdapat pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Bagus, terima kasih Lisya sudah bantu menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi, sesuai janji Ibu tadi mengenai langkah-langkah merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur yang akan dikaitkan dengan tugas rumah adalah ini dia. Silakan nanti dikerjakan. Tugasnya, buatlah sebuah teks prosedur dengan memperhatikan pernyataan umum, isi, dan tahapan-tahapan. Izin bertanya, Bu. Siapa itu? Aktasya, Bu. Ya, apa Tasya? Teks prosedur yang dibuat apakah bebas, boleh tentang apa saja, Bu? Iya, boleh tentang apapun, asal bermanfaat ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada, Bu. Sudah cukup. Baiklah, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini pembelajaran hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari struktur dan kebahasaan teks prosedur, tapi sebelum masuk ke materi itu, kita masih saksikan penampilan presentasi dari kelompok 2 yang tadi belum tampil hari ini. Terima kasih yang sudah ikut aktif berpartisipasi hari ini, yang belum juga semoga pertemuan berikutnya akan aktif. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat menuntut ilmu. Sebelum ditutup, kita doa dulu ya agar ilmu yang kita peroleh hari ini menjadi berkah. Silahkan Awalia dipimpin. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Awalia, Ibu cukupkan sampai di sini dan Ibu akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.